Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dus Muhammad SPDSD CGP Angkatan 9 Bangka Selatan dari SD Negeri 8 Simpan Rimba dengan fasilitator Ibu Titin Purwosari, pengajar praktik Ibu Sri Mawarni. Di sini saya akan melaporkan tugas koneksi antar materi modul 1.2. Model refleksi 4P. Yang pertama peristiwa, yang kedua perasaan, yang ketiga pembelajaran, dan yang keempat penerapan ke depan. Peristiwa, momen yang paling penting atau menantang mencerahkan bagi saya dalam proses pembelajaran modul 1.1 hingga modul 1.2 adalah: 1. Momen yang paling mencerahkan di modul 1.1 adalah saat saya membaca LMS materi. Tentang tugas kita sebagai guru itu menuntun kodrat anak, bukan menuntut seperti apa yang kita mau. Yang kedua, momen yang paling penting di modul 1.2 adalah ketika saya ditanya pengalaman negatif dan positif saat menjadi siswa. Rasanya seperti kembali ke zaman saya masih usia sekolah. Saya tersadar bahwa semua perlakuan ke siswa akan tertanam di pikiran hingga mereka tua. Untuk itu, saya harus berhati-hati dalam setiap tindakan. Yang ketiga, momen yang paling mencerahkan di modul 1.2 adalah saat saya memahami materi tentang cara kerja otak. Ada kalanya otak bisa berpikir cepat dan lambat. Hal tersebut akan berpengaruh pada cara seseorang mengelola emosi dan berperilaku dalam kehidupan sehari-hari. Peristiwa, kaitan antara modul 1.1 dan 1.2 yang saya pahami adalah: 1. Pada modul 1.1 diberi pemahaman dan disadarkan bagaimana mendidik yang sesungguhnya. Diingatkan kembali pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan. Yang kedua, pada modul 1.2 diberi pemahaman tentang cara kerja otak manusia, bagaimana merespon dan berperilaku. Wawasan ini akan sangat membantu kelak ketika proses menuntun kodrat yang ada pada anak. Perasaan saat momen itu terjadi adalah saya merasa bahwa begitu banyak hal yang saya tidak ketahui selama ini. Saya menjadi tergerak dan menantikan modul selanjutnya. Pembelajaran. Sebelum momen tersebut terjadi, saya berpikir bahwa sekarang saya berpikir bahwa sebelum momen tersebut terjadi, saya berpikir bahwa keilmuan seseorang tentang pedagogik yang saya miliki sudah cukup. Tapi sekarang saya berpikir bahwa saya harus banyak belajar lagi tentang konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara. Bagaimana memperlakukan murid agar mendapatkan pengalaman positif dari saya dan belajar cara kerja otak. Penerapan ke depan. Apa pengembangan diri yang sederhana, konkret, dan rutin yang dapat saya lakukan sendiri dari sekarang untuk membantu menguatkan nilai-nilai dan peran sebagai guru penggerak. Yang pertama, harus semangat tanpa diperintah atasan untuk keterampilan baru dan berbagi pada rekan sejawat. Saat menghadapi siswa bermasalah, menetralkan diri sendiri terlebih dahulu agar jernih dalam berpikir dan mengambil tindakan. Berusaha menuntun murid menemukan kodratnya dengan media bimbingan yang menarik dan unik. Menguatkan hati untuk siap dikritik dan diberi masukan agar dapat merefleksikan diri. Mulai giat berkolaborasi dengan rekan sejawat, wali murid, dan pihak-pihak yang berkepentingan. Yang terakhir, selalu sadar diri bahwa saya adalah pendidik yang akan ditiru dan digugu, serta perlakuan saya akan dikenang dalam otak murid sampai kapanpun. Terima kasih. Salam guru hebat.
tergerak, bergerak, menggerak.